Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam patunggilan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara di hari ini melalui Sapa Pagi. Marilah kita gunakan waktu yang ada sejenak hari ini untuk kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini renungan kita berjudul Meneladani Tuhan Yesus dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebagai ayat landasan kita pada renungan pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dari Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita melihat simbol-simbol kekristenan yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang sering kita lihat adalah simbol salib. Ada yang memasang salib di rumah, di dinding-dinding ruangan, atau memakai gantungan salib sebagai anting-anting, atau gelang, atau kalung, atau mungkin gantungan yang dipasang di mobil, atau sebagai gantungan kunci, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, simbol salib ini dipasang tentunya punya tujuan. Orang-orang tersebut ingin menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Nah, tapi apa jadinya jika orang-orang yang memakai simbol-simbol tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, baik ucapan, sikap, tingkah laku, malah justru tidak mencerminkan ajaran dari Tuhan Yesus. Sebagai contoh, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari masih suka menggerutu, masih suka mengeluh, masih suka menghalalkan kata-kata kotor dengan alasan itu adalah kata-kata gaul begitu. Apalagi kalau kita tinggal di Surabaya, sering kita jumpai orang-orang itu menggunakan sapaan-sapaan yang agak kasar gitu. Dan mereka menganggap kalau itu adalah kata-kata gaul begitu. Atau kita masih sering egois, kita kurang memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau suka bergosip misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang disukai tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang suka bergosip atau gibah begitu. Misalnya ada tetangganya yang baru beli mobil baru begitu. Kemudian dia tak ceritani tah. Nah, seperti itu ya biasanya kata pembuka untuk gosip. Atau misal masih suka marah-marah atau tidak bisa mengontrol emosi. Pelit dan hemat beda ya Bapak Ibu. Pelit suka menyimpan dendam, masih suka sombong, suka berbohong. Biasanya ada orang yang bilang berbohong untuk kebaikan gitu. Nah, orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, yang justru bertentangan dengan teladan Kristus begitu, maka orang-orang yang melihatnya pasti mempunyai penilaian yang buruk, tidak hanya pada diri orang tersebut, tetapi juga punya penilaian yang buruk atau citra yang buruk pada pengikut Kristus lainnya, lebih-lebih kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya di dalam hidup kita mampu menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Penaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita mampu meneladani sifat-sifat serta perbuatan dari Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus hendaknya menjadi pola hidup kita sehari-hari. Pikiran, perasaan, tingkah laku kita seharusnya itu dikendalikan oleh ajaran Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hendaknya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dengan artian kita sepenuhnya mengikuti teladan Sang Kristus atau sepadan dengan karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menempa diri kita masing-masing untuk mau menjadi meneladani karakter Tuhan Yesus. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus, karena tidak bisa kalau kita hanya bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Keteladanan yang bisa kita ambil dari sifat Tuhan Yesus itu sendiri adalah keteladanan dalam penderitaan, kerendah hatian atau tidak sombong, memiliki pengampunan, tidak menyimpan dendam, setia, penuh kemurahan, penuh belas kasih, rela berkorban, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, jujur, adil, dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Kiranya sifat-sifat Tuhan Yesus ini dapat sepenuhnya menguasai hidup kita, dengan kata lain menjadi gaya hidup kita sehari-hari, supaya melalui kehidupan kita mampu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Supaya ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini menjadi pola hidup kita atau gaya hidup kita, marilah kita bersama-sama rajin menggalinya dengan tekun, membaca firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena bagaimana kita mampu meneladani sifat-sifat Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak mengenal Tuhan Yesus itu sendiri. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan hidup kita semakin diubahkan dan semakin diperkenan oleh Allah. Amin. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan untuk meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk menerapkan ajaran-ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menerapkan ajaran-ajaran-Mu sebagai gaya hidup kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikanlah dan bersihkanlah kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Salam Patunggilan.